Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridah, al-muntaqimi ala man khalaqahu wa 'asah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadratin mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jamiatul Muslimin Rumnas 4 rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-19. Betul Bapak Ibu ya? Kita sama-sama masih bisa berkumpul, bermuajahah dalam masjid ini, dalam majelis ini, dalam keadaan sehat wal-afiyah. Semoga kumpul kita, ibadah kita oleh Allah betul-betul dihitung sebagai amal ibadah bagi kita semua. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa sudah malam yang ke-19. Ini tadi Pak Ustadz Mernadi cerita-cerita sudah booking tiket, cek tiket ini. Saya nunggu info kalau ke Jawa itu adakah yang 4 di bawah 4 gitu. Belum ketemu katanya. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini adalah malam ke-19 dalam bulan Ramadan. Bagi kami, hemat kami, malam 19 atau tanggal 19 itu adalah tanggal yang penting pula. Mungkin selama ini yang kita ingat dalam bulan Ramadan itu tanggal yang kita anggap penting adalah tanggal 17, malam nuzulul Quran. Kemudian tanggal 21 ganjil-ganjil ke atas itu kita anggap penting, kita pentingkan pula, sebab itu adalah dalam rangka kita mencari Lailatul Qadar. Tanggal 19 itu juga tidak kalah penting. Kenapa tidak kalah penting? Bahwa pada tanggal 19 subuh, 19 waktu subuh, ada sahabat terkemuka, sahabat Khulafaur Rasyidin, menantu Nabi, salah satu manusia yang dijamin masuk surga, yaitu Sayyidina Ali. Waktu subuh tanggal 19 Ramadan, kepalanya dibacok, kepalanya dipenggal dari belakang. Siapa yang memenggal? Seorang sahabat juga, namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Setidaknya ini kita ingat, ini setidaknya kita ambil iktibar apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa peristiwa ini bermula ketika setelah adanya peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali yang disebut dengan istilah perang Siffin. Kedua belah pihak kemudian mengadakan perdamaian atau tahkim arbitrase, istilahnya tahkim perdamaian. Lah, antara Muawiyah dan Ali ini ada pihak ketiga di antara keduanya. Pihak ketiga inilah yang kemudian disebut dengan istilah Khawarij. Salah satu tokohnya adalah tadi Abdurrahman ibnu Muljam atau biasa kita kenal Ibnu Muljam. Kemudian kelompok ini sepakat mau membunuh beberapa tokoh, termasuk Muawiyah, termasuk Amr bin As, termasuk juga Ali bin Abi Thalib.
tapi kenyataannya yang bisa berhasil untuk membunuh adalah yang dibunuh Ali tadi, yaitu Ibnu Muljam tadi. Ketika itu Ibnu Muljam menyanggupi atas tugas ini, yaitu membunuh Ali ini, yang sebelumnya pedangnya itu sudah dikasih racun yang ganas. Anggapannya apa? Anggapan kelompok ini, anggapannya bahwa Muawiyah salah, kelompok Muawiyah, kelompok Ali juga salah, sehingga dua kelompok ini dimusuhi. Yang paling betul adalah kelompok dia, Khawarij ini. Setelah menyiapkan pedangnya ini, Ibnu Muljam kemudian pagi-pagi mengendus Sayyidina Ali yang ketika itu mau menjadi imam sholat subuh. Mengendus dari belakang pelan-pelan, pedangnya sudah disiapkan di balik bajunya. Setelah itu kemudian dibacokkan dari belakang sambil membaca ayat wa minan nasi man yashri nafsahu btigha'a mardatillah, yang intinya bahwa di antara sekian manusia ini setidaknya ada yang menjual dirinya untuk mencari ridhonya Allah. Sambil membacokkan tadi, mengucapkan ayat tadi dan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Laisalaka ya Ali, bukan milikmu wahai Ali, wala li ashabika, dan bukan pula milik teman-temanmu. Ucapan yang disampaikan oleh Ibnu Muljam, kalimatnya betul apa salah? Betul, tapi maksudnya, penempatannya yang enggak pas. Istilahnya kalimatu haq urida bil batil. Kalimatnya betul tapi maksudnya salah. Lah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Ali dipenggal itu tidak langsung meninggal, tidak. Dalam satu riwayat dikatakan kemudian sampai besoknya selama 3 hari sakit, sampai kemudian meninggalnya itu pada tanggal 21 Ramadan. Kemudian Ibnu Muljam dikisos, dihukum balas, dikisos, dipenggal kepalanya. Tapi sebelum dipenggal kepalanya, dia meminta kepada Al-Gujunya, wahai Al-Guju, jangan kamu bunuh saya sekaligus, tapi potonglah anggota tubuh saya satu-satu. Maksudnya apa? Maksudnya kepengen dipotong anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Tidak langsung, kepengennya begitu. Dia mengatakan, aku kepengen melihat anggota tubuhku dihukum di jalan Allah. Bahasanya begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah singkat ini setidaknya ada beberapa iktibar yang bisa kita ambil, bahwa seorang Ibnu Muljam ini adalah bukan sahabat, bukan manusia yang biasa-biasa, bukan. Beliau ini ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah, dan ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, kayak imam kita ini. Kalau dalam bahasanya itu mukri, bahasanya faham Al-Quran, pandai Quran, dan bagus hafalannya. Tapi kenyataannya semacam itu tadi, bahwa menganggap kelompok lain di luar dia itu adalah yang salah. Sampai Ali pun yang sudah dijamin masuk surga pun itu masih dianggap salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita belajar dari kisah ini bahwa dalam beragama, dalam bersikap, kita butuh namanya tawazun. Kita butuh sikap yang istilahnya bisa menghargai kelompok lain, bisa menghargai pendapat-pendapat lain. Jangan kemudian kita merasa, oh saya paling betul, selain saya salah. Kenyataannya mungkin dia sendiri yang salah. Lah, mohon maaf, belakangan
pendapat-pendapat semacam ini, akidah-akidah yang awal mulanya milik Khawarij, milik Ibnu Muljam ini belakangan muncul kembali. Kelompok-kelompok yang merasa bahwa kelompoknya lah paling betul. Saya nggak menyebut kelompok apa. Kelompoknya lah yang paling betul. Di luar kelompoknya salah. Nah, ini perlu kita waspadai. Andaikan kita punya sikap semacam itu, mari kita buang jauh-jauh. Bahwa kita merasa paling betul itu adalah sesuatu yang tidak pas. Bahwa kita itu hidup dengan masyarakat berbagai macam modelnya. Apalagi kita di Papua, miniatur Indonesia. Kelompok, suku, bangsa apa yang nggak ada di Papua ini? Suku mana yang nggak ada di Papua? Semuanya ada. Lah, sikap tawazun tawasud, sikap tengah-tengah, sikap saling menghargai ini perlu kita kembangkan. Supaya apa? Supaya dalam beragama itu kita bisa betul-betul menjalankan syariat secara betulan. Apalagi kalau itu menyangkut masalah fikih, menyangkut masalah yang sifatnya dzon, sifatnya sangkaan. Jadi fikih itu sifatnya dzon, Bapak Ibu. Dzon itu apa? Sangkaan. Kalau tema-tema akidah itu qat'i, pasti. Tapi kalau sudah masuk ranah fikih, wilayahnya fikih, itu sifatnya dzon, yang pasti ada beda pendapat. Pasti ada beda pendapat. Jangan sampai kemudian masalah-masalah sepele kemudian menimbulkan perbedaan yang sampai memunculkan perpecahan. Contoh sedikit, bulan Ramadan ada imsak. Mau imsak mau tidak, kalau bahasa kita kan bebas. Yang penting waktunya puasa. Lah, masalah imsak nggak usah dibahas. Itu masalah fikih, masalah ihtiyat, masalah kehati-hatian semacam itu. Kan belakangan muncul lagi itu. Sampai kemudian kalau azan subuh maka silahkan makan dulu. Nah, itu nanti kan riwayatnya banyak. Ada azan itu ketika itu 2 kali, azannya Bilal dan azannya Ummi Maktum. Lah, ketika azannya Bilal silahkan makan. Masih belum waktunya subuh. Tapi ketika azannya Ibnu Ummi Maktum itu sudah masuk waktu subuh, maka tinggalkan ketika itu. Semacam ini. Masalah-masalah yang menjadi khilafiyah jangan kemudian kita perdebatkan, kita ekspos kemana-mana seakan-akan salah. Yang paling betul adalah kami, dalilnya ini. Nah, barangkali ada dalil lain kita belum tahu, maka hormatilah pendapat lain. Supaya apa? Supaya benih-benih Khawarij, benih-benih pemikiran Ibnu Muljam tadi tidak menjangkiti kepada kita semua. Semoga kita semua oleh Allah diselamatkan akidah-akidah kita, anak keturunan kita semoga diselamatkan dari akidah-akidah kayak Ibnu Muljam ini tadi. Allahumma amin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.